Shalom, sahabat penyuluh, Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu kembali hari ini di dalam penyuluhan agama Kristen. Hari ini tanggal 25 Juli 2020. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu bagian di dalam Alkitab, yaitu terambil dari kitab Habakuk pasal yang kedua. Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan buat kita. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan hari ini membaca bagian dalam firman Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan dari pembacaan kitab ini, dan saya akan membuat satu judul yang supaya Bapak Ibu bisa ingat, yaitu hidup oleh iman. Ya, hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebanyakan dari semua manusia termasuk saya, termasuk Anda, selalu mengandalkan pikiran kita, ya. Memang kita diciptakan Tuhan dengan pikiran, ya, pikiran yang sempurna, sehingga dengan pikiran itu kita bisa memikirkan banyak hal. Tetapi kadang-kala pikiran itu meminta kita untuk mengadakan suatu bukti, ya. Jika itu bicara tentang firman Tuhan, mana buktinya? Jadi bukti itu bisa masuk di dalam alam pikiran kita, dan alam pikiran kita menyetujui bahwa ada bukti. Tetapi bila kita bertemu atau mendengar firman Tuhan, kita mengenal firman Tuhan, maka kita bisa melihat banyak sekali bukti-bukti mengenai kebenaran Alkitab yang bisa kita baca, khususnya pada saat pembacaan hari ini di dalam Habakuk pasal yang kedua tadi, bahwa hanya imanlah saja yang menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat maupun yang tidak kita dengar. Ketika kita melihat hal buruk terjadi dalam kehidupan setiap orang, maka hal itu terjadi dalam kehidupan orang percaya, maka hal itu akan menimbulkan suatu pertanyaan dalam benak kita. Kita mungkin akan bertanya dalam hati, mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Mengapa? Mengapa Allah tidak bertindak untuk membela yang benar? Hal ini yang terjadi dalam kehidupan Nabi Habakuk, ya. Dimana ketika Nabi Habakuk melihat kejahatan yang terus dilakukan oleh bangsa Yehuda, di situ dia bertanya kepada Allah, mengapa Allah terus membiarkan bangsa itu hidup di dalam kejahatan. Dan di situ Allah menjawab bahwa sebentar lagi Allah akan membangkitkan bangsa Kasdim untuk melawan bangsa Israel. Jawaban Tuhan ini ternyata tidak seperti yang Habakuk harapkan, karena mengapa Tuhan justru memakai orang Kasdim yang notabene adalah orang yang jahat untuk melakukan pekerjaannya. Hal ini membuat Nabi Habakuk mengalami krisis kepercayaan.
Namun pada pasal ini kita melihat bagaimana Tuhan memberikan jawaban kepada hambanya. Luar biasa sekali ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam sudut pandang manusia, mungkin jawaban Tuhan itu dianggap tidak memuaskan. Seringkali ketika kita menerima jawaban dari Tuhan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sama seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk ya. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana cara agar orang benar atau orang percaya tetap hidup di dalam iman? Bagaimana caranya? Sebab apa? Pertanyaan inilah yang mendasari kita, bagaimana supaya saya terus hidup di dalam iman. Pertanyaan ini sungguh penting sekali buat kita, sehingga kalau kita tahu jawabannya maka kita akan semakin dikuatkan. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana caranya agar orang benar, yaitu saya dan kita semua, atau orang percaya termasuk saya dan saudara, tetap hidup di dalam iman. Yang pertama adalah menanti jawaban Tuhan. Menanti jawaban Tuhan. Nah, dalam ayat 1, dari ayat 1 tadi, Habakuk tetap setia menanti jawaban Tuhan. Bahkan kali ini Habakuk memposisikan dirinya seperti seorang penjaga di menara pengawas. Apa yang dilakukan oleh Habakuk di sana? Apakah Habakuk kurang pekerjaan, nggak ada kerjaan sehingga dia harus berjaga-jaga di menara jaga, di menara pengawal? Kalau kita melihat penjaga, seorang penjaga, definisi seorang penjaga adalah dia berjaga. Sama seperti kalau pada masa kini kita tahu ya, namanya security atau satpam. Nah, dia memang dibayar atau digaji untuk menjaga. Sehingga sepanjang malam dia tidak tidur. Dia berjaga sampai pagi. Dia berjaga sepanjang malam, dia tidak tidur, dia tidak beristirahat sama seperti yang lain. Tapi dia duduk di situ, dia berjaga, dia mengamati sekitarnya, dia mencari sesuatu yang mungkin dianggap tidak benar, lalu dia akan segera bertindak. Itu yang dilakukan oleh Nabi Habakuk ya. Dia menanti jawaban Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bila mana kita hari-hari ini kita mau tetap hidup di dalam iman, biarlah kita senantiasa menanti jawaban Tuhan. Kadang jawaban Tuhan itu ada yang cepat, tetapi juga ada yang lambat. Tetapi bukan berarti kalau Tuhan itu menjawabnya terlambat kemudian dia tidak ingat atau dia lalai atau dia lupa. Tidak. Allah kita bukan Allah yang seperti itu, tapi dia ingat dan dia akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya. Saya punya pergumulan, kita semua punya pergumulan, tetapi marilah kita tetap setia menanti jawaban dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara agar kita tetap hidup di dalam iman? Yang kedua adalah percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Ini yang penting. Yang kedua ini adalah yang mau saya tekankan buat kita semua, supaya kita percaya sepenuhnya kepada janji Allah. Lihat di situ bahwa Allah tidak pernah bermain-main dengan janjinya. Ketika manusia itu berjanji selalu bisa ditepati, ya betul. Tapi ada juga yang lalai, ada juga yang tidak menepatinya. Bukankah orang sering dikecewakan dengan janji manusia? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal itu? Diberikan janji oleh manusia, kemudian janji itu lupa dilakukan, sehingga bagi kita yang menanti janji itu, kok nggak dilakukan, nggak dikerjakan, berarti dia sudah tidak menepati janjinya, alias dia mengingkari janjinya. Tetapi Allah tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia tetap setia kepada janjinya. Ya, dia tetap setia kepada janjinya. Allah mengingat akan pekerjaannya. Allah tetap mengingat kepada Nabi Habakuk
segala pergumulannya di dalam pelayanannya, dan dia tidak pernah sedikit pun melupakan. Dengan caranya yang ajaib, Allah tetap bekerja untuk Nabi Habakuk. Tapi juga bagi kita saat ini, kita harus yakin bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa, ya. Dia tetap menepati janjinya dan dia tidak pernah lalai. Apa yang harus kita kerjakan? Ya kita sabar menanti janjinya Tuhan. Ketika kita sabar menanti janjinya Tuhan, percayalah bahwa Allah tetap ingat akan janjinya. Dia akan memulihkan keadaan kita. Puji nama Tuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara, saya bisa sampaikan kepada kita dalam pertemuan yang singkat dan indah ini. Semoga bagaimana caranya kita bisa melewati atau tetap bertahan di dalam iman. Yang pertama adalah tetap setia menanti janjinya Tuhan. Kemudian yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap ingat janjinya dan akan menolong kita tepat pada waktunya. Semua indah pada waktunya, bukan? Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kasih sayangnya menyertai dan memberkati saudara semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.